Bapak Ibu. Ya, bisa kita mulai sekarang ya, karena waktunya sudah. Waktunya sudah bergeser lumayan jauh dari target kita jam 3. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Lamsa sebelum kita mulai? Karena biasanya harusnya kita tadi yang terakhir yang bisa menampilkan cuma Pak Maruf sama Pak siapa tadi? Pak Lawrence ya kalau tidak salah ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau menampilkan lagi apanya LK dua-duanya dipersilakan, atau ada kata pengantar dulu dari Pak Lamsan, dipersilakan Pak Lamsan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih semangat ya teman-teman. Kalau saya rasa Pak mungkin sebaiknya langsung diskusi saja Pak, dan pemaparan LK22 dari teman-teman. Iya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Lamsan. Mungkin ada yang mau menampilkan LK dua-duanya, dipersilahkan langsung. Yang tadi pagi sesi pagi tadi hanya 2 yang menampilkan. Pak Maruf sama Pak Lawrence. Yang lainnya belum menampilkan. Kalau ada yang berani menampilkan ininya LK dua-duanya, dipersilakan. Bisa Pak Reko, Pak Andi Hasran, Pak Kemas boleh. Bu Hamdiana juga boleh, dipersilakan Bapak Ibu. Pak Hasan, Pak. Kalau tidak ada saya menunjuk berarti. Pak Hasan sudah Pak, angkat tangan, Pak Hasan. Oh ya, betul. Pak Misa. Lama ini Pak, enggak, Sri Kandi belum ada suaranya Pak. Maaf Pak, tadi masih mengajar Pak. Sekarang baru tidak terlalu fokus tadi mendengarkan. Izin share screen Pak untuk hari ini. Kerjaan saya tadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang LK22 saya. Saya sudah memindahkan Pak dari eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusinya. Terus solusi yang relevan, model pembelajarannya menurut saya Pak di kajian literatur kuat di project based learning Pak, untuk masalah yang pertama yaitu di motivasi belajar, akar penyebabnya metode pembelajaran. Untuk diwawancara dari Dewan Guru yang udah diwawancara sama kemarin dari kepala sekolah, kebanyakan mintanya berbasis proyek Pak. Untuk analisis ketentuan solusi, saya cuma ini menjabarkan yang dari PPT kemarin Pak. Berdasarkan hasil verifikasi, masalah pembelajaran praktikum di kelas 11 teknik elektrika industri ditemukan motivasi belajar yang rendah dalam membaca praktikum dan membuat laporan praktikumnya, Pak. Nah, siswa pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri, selalu mengandalkan orang lain, belum menyelesaikan tugas, dan tidak memiliki hasrat untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Tidak memiliki keinginan untuk bersaing dan berkompetisi, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara aktif, serta belum dapat mengambil inisiatif dalam keputusan pada masalah yang dihadapi. Setelah dieksplorasi dan dianalisis di kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa akar penyebabnya adalah model pembelajaran digunakan dulu sama ini kurang mendukung atau memotivasi peserta didik dalam pembelajaran praktikum. Melalui berbagai kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah itu adalah PJBL. Untuk alasannya saya belum terlalu dalam Pak, karena masih mencari kajian cara PJBL yang bagus. Tapi di sini di alternatif solusi PJBL mungkin peserta didik yang mendapatkan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan untuk mengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum dan memperhatikan hasil pembelajaran. Sintaksnya ada sama Pak, untuk pertanyaan mendasar, penyelesaian pertanyaan prodiku, menyusun penyelesaian dan pembuatan, memonitor keaktifan dan pengembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman pribadi. Untuk kelebihannya, melatih peserta didik, reasoning, dan lain-lain. Kekurangannya mungkin memerlukan banyak waktu dan menyelesaikan masalah. Dan membutuhkan biaya dan banyak termasuk peralatannya juga. Ini untuk kode yang pertama, Pak. Terus untuk yang kedua,
di masalah yang terpilihnya di beberapa siswa kurang memahami perhitungan numerik. Akar penyebabnya adalah strategi pembelajaran, Pak. Untuk alternatif solusinya, kemarin ada problem based learning, inquiry, advanced organizer, sama hybrid teaching. Berdasarkan pandangan saya, Pak, solusi yang relevan adalah problem based learning, Pak. Dari kajian literatur banyak juga menjelaskan itu. Kemarin saya juga banyak dapat 3 atau 4. Untuk dari wawancara kemarin udah dijabarkan 1 sama siapa kemarin? Kepala sekolah, terutama dan guru sejawat, itu kebanyakan larinya ke masalah dulu yang diutamakan. Berarti larinya ke PBL. Terutama dari guru juga ngomongnya PBL juga, Pak. Untuk analisis penentuan solusinya, saya belum buat, Pak. Baru yang pertama tadi, baru mencoba. Terus untuk yang ketiga, untuk masalah terpilih untuk penalaran HOT, ada kemarin ada Discovery Learning, PJBL, SPPKB, Team Assessment Innovation. Untuk ini saya mengarah ke Discovery Learning, Pak. Karena kemarin juga dari pengawas menyarankan untuk wawancara untuk yang HOT ini ke Discovery, jadi lebih enak, Pak. Nah, di sini. Untuk strategi pelajaran yang paling efektif dengan melakukan ceramah, simulasi, dan algoritma dan discovery. Terus juga ada dari pengawas juga untuk menyelesaikan dilema dengan didik dengan membangun skema pengetahuan awal yang diperoleh dari sebelumnya atau dari kehidupan nyata. Untuk yang terakhir, yang keempat, dikurangnya hasil pembelajaran pada materi teori, akan penjawabnya juga strategi lagi, Pak, dalam pembelajaran teori. Ada 4 kemarin alternatif solusinya, model kooperatif learning tipe jigsaw, ceramah variasi, problem based learning, example no example. Tapi menurut saya kok kayaknya karena saya udah belajar dari PBL, Pak. Jadi saya mengupayakan yang PBL dulu, Pak. Belum ada opsi yang menggunakan yang ketiganya karena kurangnya literasi saya dalam kuatnya yang ini, Pak, yang lain selain PBL. Di wawancara kemarin didukung dengan pertambahan media, Pak. Tapi belum saya kemasukan, terutama untuk media penjabarannya. Itu dulu, Bapak. Mungkin ada saran atau tambahan atau kesalahan dari saya. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak dosen. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Misanul. Kalau yang saya perhatikan ini, kalau menurut saya ini sudah bagus kalau saya, karena kalau pendapat saya pribadi, komen saya pribadi, ini sudah lengkap. Cuma nanti memang analisisnya kan belum ditulis sebenarnya, Pak, ya. Nah, nanti kita tulis. Tetapi dari dari hasil yang saya lihat, ini Pak Misanul sudah bagus ininya tadi. Dari wawancaranya juga. Jadi yang paling penting di sini yang di solusi yang relevan ini ditentukan dulu. Kajian literaturnya apa pilihannya dan wawancara apa pilihannya berdasarkan analisis alternatif solusi. Jadi saya pikir ini menurut saya sudah lumayan, sudah bagus. Tapi nanti harus Bapak nanti yang perlu dipertegas lagi Pak Misanul harus nanti kuat analisisnya nanti kenapa memilih misalnya kayak macam yang permasalahan nomor 1 ini mengapa memilih PJBL ya. Di praktikum ini Pak PJBL. Oh ya, makanya harus jelas nanti Pak kenapa memilih PJBL, karena nanti harus dianalisis yang seperti tadi saya sampaikan tadi pagi. Ini harus dijelaskan dan disesuaikan. Ya, juga. Kemarin saya baca di PowerPoint itu kan harus ada mengapa sama alasannya ya Pak. Mungkin ya. Dari pendapat Bapak mungkin diisi ke arah kemana Pak? Mungkin dari sintaksnya atau keunggulannya atau dari tahapannya atau gimana Pak? Ya, jadi dilihat juga keunggulannya dan dilihat dengan masalah yang Bapak hadapi di kelas yang seperti minat belajar siswa yang rendah. Itu kan harus Bapak lihat kaitkan juga misalnya kondisi kelasnya Bapak jelaskan. Kondisi kelasnya bagaimana bla 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 bla. Nah, kalau PJBL ini karakternya seperti ini dan ini sepertinya cocok untuk karakter kelas yang saya hadapi. Jadi seperti itu Pak. Iya. Untuk mapelnya dimasukkan apa enggak Pak kira-kira Pak? Sama kalau dimasukkan boleh, kan ini kan praktikum Pak ya. Ya.
Ya, jadi dimasukkan boleh Pak. Yang penting di analisis ini harus jelas kondisi yang realnya boleh dimasukkan dan alasan-alasannya. Tentu Pak Misanul ini kalau pada saat memilih project based learning kan di kepalanya sudah ada sebenarnya alasan. Bapak? Siapa Pak? Ada Kenapa? Pak. Karena alasannya saya terutama karena saya juga pemegang mapel penerapan elektronik sama mikroprosesor, Pak. Jadi kebanyakan itu berbasis proyeknya itu kan ada penalarannya. Mungkin dari sini kan, dari PJBL kan bisa menjabarkan. Contoh lewat proyeknya kita buat simulasi traffic light, apa dari apa kemarin gitu, Pak. Saya punya pandangannya gitu, Pak. Karena nanti kan di waktu PPL 1 atau 2 itu kan kemungkinan yang diambil dari materi ini, Pak ya. Iya, jadi nanti dijelaskan Pak. Bapak jelaskan di analisisnya. Yang seperti Bapak katakan tadi itu bisa dijelaskan di analisis bahwa mata-mata pelajarannya ini membutuhkan sesuatu yang dipraktekkan atau sesuatu yang dibuat proyek karena bla bla bla. Jadi Pak Misanul masukkan aja semua alasan-alasan yang Bapak anggap logis, itu Bapak masukkan di analisis. Dan nanti juga dilengkapi kalau perlu dilengkapi dengan tambahan literatur. Misalnya bahwa kalau untuk praktikum itu bagusnya PJBL. Mungkin ada orang yang mengatakan ya, makanya Bapak masukkan literatur tersebut. Diambil dari buku saja, Pak. Ya? Bisa diambil dari buku aja? Bisa juga diambil dari buku. Bisa juga diambil dari literatur. Pokoknya literatur itu yang saya maksud bisa buku, bisa artikel. Siap, Pak. Oke. Nanti dicoba inovasi ya. Oke. Pak Alamsa, ada yang mau ditambahkan? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau dari saya, yang ini sudah cukup bagus juga, Pak. Seperti kata Bapak dosen. Yang saya mau perjelas lagi, Pak Misanul ini apabila memilih solusi yang paling relevan, berarti sudah menurut Pak Misanul inilah solusinya yang paling relevan. Artinya apa? Segala kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang ditimbulkan oleh pilihan itu bisa dihilangkan atau ditutupi. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya, Pak Misanul memilih project based learning. Project based learning itu harus diterapkan di praktikum karena memang mata pelajarannya harus praktikum, itu yang pertama ya. Yang kedua misalkan kalau tidak praktikum maka mengambang, tidak ada pembuktian dan lain-lain, misal seperti itu. Nah, ini tapi ada juga kendala-kendalanya, Pak. Misalkan PJBL misalkan jam pelajarannya Bapak, itu kan pasti harus menjadi pemikiran. Lalu kendala bagaimana dengan alat, sarana-prasarana alat, karena butuh biaya. Tapi saya berpikir mudah-mudahan apabila Pak Misanul memilih solusi-solusi yang relevan ini, berarti sudah memikirkan bagaimana caranya meminimalisir atau menghilangkan kendala-kendala yang kemungkinan akan timbul, makanya memilih solusi ini. Nah, jadi harus dipikirkan juga, Pak. Pasti ada kendala, Pak. Pasti ada. Punya pandangan Bapak Alamsa. Untuk waktu PPL-nya siklus 1, siklus 2 itu yang dikasih oleh dari pihak kampus UNM ke kita itu kebanyakan berapa menit, Pak ya? Kalau di saya kan praktikumnya panjang-panjang, Pak. Mulai dari ada yang 6 jam, ada yang 4 jam. Punya pandangan dulu, Pak, mungkin. Jadi buat saya juga buat pandangan kita nanti, karena ini kan nanti bentuknya akan dari bentuknya RPP dan media dan lain-lain. Ya kalau jam pertemuannya memadai, Pak, aman untuk praktikum. Semisal saya satu kelas itu satu mapel 7 jam praktikum, otomatis saya bisa melaksanakan praktikum. Namun kendala itu berarti kendala itu aman. Bagaimana dengan kendala peralatan misalkan? Sarana prasarana, komponen-komponen alat praktikum dan lain-lain. Oh, aman juga menurut Pak Misanul misalkan. Berarti memang bisa melaksanakan pembelajaran project based learning gitu. Itu maksud saya. Nah, kalau nanti kan ujungnya akan menganalisis kenapa Pak Misanul memilih PJBL
seperti tadi kata Pak dosen bahwa kalau PJBL mata pelajaran ini, praktikum mata pelajaran ini memang harus dipraktekkan karena misalkan untuk membandingkan hasil dari perhitungan dengan pengukuran. Ini kan misalkan ya Pak. Nah, itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalau tidak dipraktekkan, maka tidak akan bisa kita membuktikan hasilnya. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan bahwa memang harus praktikum. Nah, terus apalagi ya Pak? Kalau analisis, saya rasa ini sudah cukup bagus Pak. Tapi nanti yang slide yang saya bagikan itu kan ada 4 pertanyaan dasar Pak yang menjadi pola menjawab di analisis penentuan solusi ya Pak. Mudah-mudahan mungkin sempat melihat ini, tapi efektifnya itu diisinya besok Pak. Tapi kalau modelnya seperti ini sudah selangkah lebih maju Pak. Ini kurang lebih memang seperti ini. Dulu Pak, mungkin punya pandangan dari yang lain sebelum nanti besok bisa diperbaiki lagi Pak. Sudah aman ini Pak kalau seperti ini. Cuman kan sisa dilengkapi. Artinya memang yang tadi solusi yang paling relevan ini menurut Pak Misanul dari literasi, menurut Pak Misanul bisa digunakan, lalu melaksanakan misalkan wawancara menurut narasumber teman-teman di sekolah bahwa ini bisa dilaksanakan. Nah, itulah yang dipilih. Nanti Pak Misanul menganalisis mengapa memilih yang itu. Siap Pak. Tetap semangat Pak. Siap. Dicoba kembali. Seperti itu Pak tambahan dari saya. Kembali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin stop screen Pak. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak dari saya. Jadi ini saya terima kasih Pak. Ini saya tambahkan ya kembali lah yang tadi pagi saya ulangi kembali sebelum yang lain. Jadi nanti di analisis penentuan seperti yang sudah disampaikan Pak Alamsa juga, ini ada uraiannya, ada alasan memilih solusi tersebut, apa kelebihannya, kalau diterapkan apa yang akan terjadi, jika tidak diterapkan maka apa yang terjadi. Jadi seperti itu sebenarnya. Analisisnya harus mengandung empat butir ini, ya. Dan yang saya maksud dengan tadi ya seperti ini. Jadi Mas, kalau Bapak Ibu merasa perlu memasukkan literatur sebagai tambahan, itu boleh dimasukkan seperti Nur Hayati, Aulia dan kawan-kawan, Adriani dan seterusnya. Ya. Jadi kembali lagi yang ke atas ini Bapak Ibu ada 4 poin yang harus Bapak Ibu nanti analisis besok. Alasan, kelebihan, jika diterapkan apa yang terjadi, dan jika tidak diterapkan apa yang terjadi. Seperti itu mungkin ya, Bapak Ibu, saya kembali share. Selanjutnya ada yang mau melanjutkan? Ibu Hamdiana barangkali sudah dapat sinyal lokasi yang bagus, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LK22 saya sudah mencoba mengerjakan ini baru 1 ya Pak ya, nggak apa-apa, belum semuanya. Nggak apa-apa Bu, silakan. Ini untuk masalah pertama yang terpilih itu yang mana di sini kebetulan tadi sudah sempat wawancara pada guru, cuman belum saya masukkan di sini. Untuk masalah yang terpilih di sini ada beberapa kajian literatur yang sudah saya masukkan, kemudian ada analisis alternatif solusinya yang mana di sini penerapan penggunaan model pembelajaran game based learning dan kooperatif tipe tim game turnamen ya, model pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen. Dari hasil kajian literatur dan wawancara, saya tidak membuat seperti yang tadi Pak Ahsan, tapi langsung saya buat karena dari wawancaranya juga langsung menyebutkan kalau dengan
menerapkan untuk perhitungan ini akan lebih efektif menggunakan pembelajaran berbasis permainan atau game based learning seperti itu. Cuman penjelasannya belum saya masukkan. Untuk yang di sini baru mohon maaf sinyalnya kurang lagi apa ya? Nggak kedengeran suaranya Pak. Sinyalnya kayaknya. Nggak apa-apa Bu, udah kedengeran, udah kedengeran. Nanti kalau kurang cukup BTS-nya saja yang dibawa Bu. Oh ya. Ya Pak. Ya, jadi ini Bu Hamdiana, ini sebenarnya sudah benar, cuma dipersingkat Bu. Jadi yang perlu dituliskan misalnya kajian literatur apa solusinya, dan apa yang wawancara apa Ya Pak. Ya, jadi tidak usah ditulis untuk meningkatkan kemampuan perhitungan dan logika dasar peserta didik. Ini yang dibutuhkan di solusi yang depan sebenarnya hanya butuh solusinya, ya. Jadi kalau dari literatur, berdasarkan literatur yang berarti ya cuman satu saja ya Pak ya model pembelajarannya yang saya tulis di sini Pak. tapi dua-duanya ditulis Bu. Berarti kajian literatur misalnya pembelajaran berbasis game, yang misalnya yang wawancara juga pembelajaran berbasis game, tetap ditulis bersamaan supaya nanti menjadi informasi bahwa keduanya memberikan alternatif solusi yang relevan yang sama. Jadi kajian literatur apa solusinya Bu? Solusi yang ditawarkan itu misalnya game based learning. Nah, itu ditulis. Jadi tadi itu saya bertanyanya seperti karena saya memberikan opsi pilihan dari kajian literatur yang sudah saya kumpulkan. Jadi contohnya ada game based learning, ada cooperative learning, kemudian saya juga sempat menyebutkan tadi lumayan banyak sih Pak saya kumpulkan literaturnya memang, cuman nggak semua tercantum di dalam LK. Karena kemarin diminta sama Pak Alam juga untuk dimasukkan lebih banyak seperti itu. Nah, itu yang belum sempat saya selesaikan. Terus saya tanyakan pas wawancara tuh opsi-opsi yang sudah saya temukan gitu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan perhitungan itu penerapan model pembelajaran apa yang paling pas dan sesuai diterapkan di sekolah kita, seperti itu pertanyaannya Pak. Kemudian dari pilihan yang saya tawarkan, yang saya sebutkan itu narasumbernya menjawab kalau penggunaan model pembelajaran game based learning itu adalah yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan perhitungan maupun logika. Saya langsung mencantumkan seperti memilih game based learning. Ya, jadi dari hasil wawancara ini berapa alternatif yang ditawarkan Bu? Berapa alternatif solusi yang ditawarkan? Dari wawancara berapa? Yang saya sebutkan tuh ada 3 tadi Pak. Di sini yang memang yang tercantum di sini masih saya tulis 2, cuma saya rencananya mau mencantumkan literatur problem based learning juga, terus game based learning, terus cooperative learningnya ada 2 juga. Yang pertama itu ada cooperative learning game turnamen, kemudian sama think pair share seperti itu. Dari literatur yang sudah saya temukan. Jadi dari kemarin itu memang saya fokusnya nyari-nyari jurnal seperti yang diminta. Cuma yang tinggal jadi oret-oretan aja sih saya tulis, oh ini model ini. Jadi saya sebutkan pada saat wawancara kira-kira dari 4 model ini yang mana yang paling sesuai seperti itu. Saya tidak memperlihatkan LK saya sih pas wawancara, cuma saya sebutkan model-model tersebut dan narasumbernya mengarahkan untuk memilih game based learning karena menyarankan untuk
menerapkan game based learning dikarenakan menurut beliau itu adalah yang paling pas seperti itu Pak. Kan untuk masalah yang saya angkat kan kemampuan logika dan perhitungan. Ini juga yang satu lagi Bu, dihapus saja Bu, yang di bawahnya nih. Dihapus saja yang di bawahnya. Setelah hasil wawancara, dihapus saja terus sampai penerapan model pembelajaran berbasis permainan. Sampai ada aja Bu. Ya, sudah cukup seperti ini. Jadi Ibu dari berdasarkan seperti ini saja Pak ya. Ya, sudah cukup begitu aja Bu. Ini yang diminta. Jadi tapi nanti di analisisnya besok tadi saya sudah sampaikan harus ada alasannya nanti. Jadi sudah cocok yang seperti yang Ibu bilang bahwa dari beberapa kajian literatur itu kan ada beberapa alternatif solusi, ada beberapa model pembelajaran yang Bapak Ibu yang menganalisa ya, jadi analisis alternatif solusinya. Dari hasil analisis dari yang Ibu lakukan di kolom itu Ibu memilih satu. Ibu memilih satu di sini. Dan begitu juga dengan hasil wawancara. Dari hasil beberapa wawancara itu ada hasilnya, Ibu juga memilih satu. Dan ini kebetulan hasilnya sama. Nanti di analisis penentuan solusinya, ya, kalau di sini berbeda, berarti Ibu memilih satu. Ini kebetulan sama ya, Bu. Kebetulan sama ininya, hasilnya, kajian literatur dengan wawancara. Tapi seandainya nanti misalnya di permasalahan sebelumnya ada dua di sini hasil, yang satu misalnya game based learning terus yang hasil wawancara project based learning, maka di analisis solusi Ibu harus menentukan satu. Kenapa memilih yang misalnya game based learning dibandingkan dengan project based learning? Ini seandainya berbeda ya. Karena di analisis ini harus ditentukan solusinya cuma harus satu. Jadi semakin mengkerucut dari analisis ketika eksplorasi mungkin banyak yang bisa kemungkinan bisa menjadi penyelesaian, menjadi solusi, tetapi nanti semakin mengkerucut di sini semakin menjadi dua, nanti di analisis penentuan solusinya menjadi satu. Tapi karena ini kebetulan Ibu hasilnya antara metode literatur, kajian literatur dan hasil wawancaranya sama, berarti tidak perlu ditentukan, pasti analisis berarti berbasis IBL game based learning. Itu nanti dianalisis besok Bu. Jadi nanti Ibu besok analisis tadi yang itu adalah alasannya kenapa, terus kelebihannya kenapa, apa kelebihannya, dan jika diterapkan apa yang terjadi, dan jika tidak diterapkan apa yang terjadi. Ya, bisa dipahami Bu? Iya Pak. Oke. Pak Alamsa Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Alamsa, ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi dari saya, silakan. Saya pikir sudah jelas Pak. Seperti yang kata Bapak dosen tadi, inilah kenapa harus alternatif solusi itu sebaiknya banyak, supaya banyak juga nanti pilihan-pilihan. Nah, yang kedua, mudah-mudahan Bu Hamdiana juga seperti tadi Pak ini ya, saya sarankan mudah-mudahan game based learning ini memang menjadi pilihan Bu Hamdiana dari segi literatur, karena kan membaca literatur ini bisa diterapkan betul-betul di sekolah Ibu. Nah, jangan sampai misalkan melihat kelebihan dan kekurangan di analisis alternatif solusi ternyata sangat sukar atau kita belum pernah sama sekali melaksanakan model pembelajaran seperti ini. Hal ini yang menjadi jadi pertanyaan sebenarnya, apakah memang ini akan menjadi sebuah solusi atau bagaimana? Jadi mudah-mudahan solusi yang relevan ini memang betul-betul Bapak Ibu minimal sudah tahu dan pernah melaksanakan yang seperti ini di kelasnya, karena butuh pemahaman untuk memilih solusi yang relevan agar supaya bisa diterapkan di kelas kita. Nah, kalau analisis penentuan solusi juga ada di Bu Hamdiana itu ada saya share di grup itu untuk petunjuk-petunjuk pengisiannya. Mungkin nanti kalau didiskusikan kita hanya penyamaan persepsi saja
dengan Bapak dosen dengan saya, nanti di situ ada petunjuk, ada sampling pengisian yang tadi di-share juga dari Pak dosen. Nanti mungkin bisa dilihat dan jadi inspirasi bagaimana cara pengisiannya. Saya kira seperti itu, Pak. Dari saya, teman dari saya ya. Jelas ya, Bu Hamdiana? Mudah-mudahan solusi yang relevan ini, solusi yang Ya, Bu Pak, terima Hamdiana pilih, ini betul-betul bisa diterapkan di kelas dan sekolah Ibu. Ya, Pak. Kebetulan baru-baru kemarin sempat saya menerapkan model pembelajaran game based learning. Mungkin nggak benar-benar persen sintaksnya dijalankan secara paten seperti itu, langkah-langkahnya. Tapi alhamdulillah dari penerimaan siswanya, peserta didiknya tuh sangat semangat gitu, sangat positif. Mereka malah karena saya kan karena sekarang sedang tidak efektif mendekat-dekat sedang proses penilaian sumatif, mereka jadi kadang nagih gitu, Bu, belajar yang game Berarti gitu, memang seperti menambah motivasi juga ya, Bu ya, untuk model pembelajaran seperti ini. Iya, iya, mereka senang gitu belajar dengan cara seperti itu. Ada persaingan, kebetulan anak laki semua, jadi mungkin lebih senang diajar. Ya, Bu. Jadi nanti yang poin kedua juga, solusi yang relevan ini dibuat seperti ini, Bu. Satu literasi dari kajian literatur, satu dari wawancara. Nanti kalau sama berarti satu, kalau berbeda nanti Ibu pilih yang mana yang paling bisa melalui analisis penentuan solusi. Di masalah-masalah yang lain kurang lebih seperti ini ya, Bu. Untuk solusi yang relevannya, silakan dipilih. Menurut Bu Hamdiana dan teman-teman yang lain, mana yang paling relevan yang bisa saya gunakan di kelas saya, di sekolah saya. Lalu menurut dari wawancara, mana yang paling relevan. Nanti Ibu pilih dan jelaskan analisisnya. Analisis kenapa memilih seperti itu. Saya kira seperti itu, Bu, tambahan. Saya izin sholat, Pak, sebentar, Pak. Bapak Ibu, saya izin sholat asar sejenak. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Saya izin stop share juga, Pak ya. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Hamdiana, Pak Alamsa yang lagi sebentar pergi sholat. Ada yang mau membagi hasil LK22-nya kepada kita semua, memperlihatkan LK22-nya, dipersilakan. Pak Hasran barangkali tadi. Ya, Pak Hasran. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share screen. Ya, dipersilakan, Pak. Sudah nampak, Pak? Ya, sudah Pak Hasran, silakan. Baik, saya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, masalahnya itu rendahnya minat baca peserta didik, akar penyebab masalahnya itu literasi yang rendah. Jadi berdasarkan analisis alternatif solusi, itu ada 4 alternatif solusi yang saya ambil, baik dari kajian literatur maupun dari hasil wawancara. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis literasi berkarakter dengan game UMI. Yang kedua, model project based learning atau PJBL. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension atau CRC. Yang keempat, model pembelajaran multi literasi terhadap pengembangan keterampilan literasi media. Setelah itu, dari hasil solusi yang relevan berdasarkan kajian literatur, yaitu pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis literasi berkarakter dengan game UMI. Terus berdasarkan hasil wawancara dengan teman-teman, itu diberikan masukan untuk mengambil model pembelajaran kooperatif
integrated reading and compositing yang memadukan membaca dengan menulis. Jadi ada perbedaan di sini Pak. Mungkin dari Bapak dosen pembimbing mohon petunjuknya atau ada yang kesalahan yang perlu diluruskan. Sekaligus saya minta maaf tadi pagi Pak karena saya tidak aktif karena saya tadi pagi menjadi proktor dalam ANBK SMP. Ya mungkin itu Pak. Minta petunjuknya Terima Bapak kasih dosen. banyak Pak Hasran. Ya ini kalau saya lihat ini lumayan bagus, lumayan bagus Pak, karena ada beberapa metode alternatif yang menurut saya, bagi saya sendiri pun baru, ya. Jadi seperti ada beberapa di sini model-model pengembangan yang baru. Jadi maksud saya jangan terpatok dengan model-model pembelajaran yang sudah pakem, ya. Jadi Bapak Ibu silakan mencari literatur yang mungkin model-model pembelajaran yang baru yang belum pernah Bapak Ibu pakai, yang mungkin cocok dengan akan penjawab masalahnya, itu dipersilakan, tidak harus berdasarkan atau berlandaskan pada metode-metode pembelajaran yang sudah pakem seperti PJBL atau PBL dan seterusnya. Jadi di sini kalau Pak Hasran ini saya lihat ada banyak beberapa yang ditawarkan seperti CIC terus ada pengembang keterampilan literasi media dan berdasarkan game UMA, ini lumayan bagus kalau saya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa ditawarkan. Jadi terus dari 4 ini Pak Hasran memilih kooperatif berbasis literasi berkarakter game UMA. Hanya di wawancaranya dipilih satu model pembelajaran lagi. Bahkan ini pembelajaran yang hampir sama dengan di atasnya. Nah ini pertanyaan Pak. Karena di kajian literatur ada juga CRC. Kenapa CRC? Kenapa Bapak tidak memilih CRC yang di literatur? Sebenarnya saya bertanyakan sama teman-teman kada 4 yang termasuk pengawas yang saya tanyakan. Katanya kita perlu model pembelajaran yang baru. Jadi 3 orang usulkan ini Pak untuk mengambil model pembelajaran kooperatif yang memadukan antara membaca dan menulis. Ya, saya paham. Pak. Tapi terus kenapa Pak Hasran tidak memilih CIRC ini di kajian literatur? Karena di kajian literatur saya tertarik juga Pak dengan ini model game UMA karena beberapa minggu ini saya terapkan di pembelajaran, animonya anak-anak itu besar. Nah setelah saya terapkan. Iya, berarti nanti Pak Hasan ini harus memilih di antara 2 ini, harus selalu memilih salah satu. Iya. Itu saya masih cari kelebihan dan kekurangannya, saya masih kaji nanti Pak di analisis yang mana yang terbaik. Boleh. Ini boleh yang seperti tadi saya sampaikan. Ini ada boleh kajian literaturnya beda dengan wawancara yang didapatkan dari hasil wawancara. Tetapi kembali lagi tidak mungkin ada 2 model pembelajaran untuk satu masalah. Satu masalah ini tidak mungkin ada 2 model pembelajaran yang harus diterapkan. Jadi salah satunya Bapak pilih, nanti masukkan di analisis. Jadi di analisis ini nanti Bapak mengatakan apa alasannya, kenapa tidak memilih yang lain dan kenapa lebih memilih yang misalnya yang game UMA ini, terus apa kelebihannya dan apa yang terjadi jika diterapkan dan tidak terjadi apa yang diterapkan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi nanti tinggal memilih Pak, tinggal memilih alasannya. Iya. Apa? Ini iya Pak, nanti di analisisnya Pak, nanti saya pertajam supaya saya juga tidak salah pilih. Iya benar, supaya tidak salah pilih juga. Tapi ini kalau menurut saya lumayan bagus Pak Hasan, karena ada beberapa metode-metode pembelajaran yang baru yang mungkin selama ini tidak terlalu populer, tapi dimunculkan itu juga bagus. Kalau di wawancaranya beberapa model Bapak pilih yang dihasilkan? Yang sarankan ada PJBL Pak, termasuk ini juga CIRC. Oh ya. Jadi ada 2 saran dari hasil wawancara. Oke. Yang dari kajian literatur itu ada 3. Iya. Iya Pak. Jadi saya pikir ini cukup Pak, ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Nanti tinggal analisis penentuan solusinya saja yang perlu diperjelas ya. Oke Pak. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman lain Pak, mungkin ada masukan dari teman-teman. Dan teman-teman lain juga dipersilakan. Kalau ada yang mau komen punyanya Pak Hasran atau ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Ada yang lain mau ditambahkan?
Oke, kalau tidak ada, saya Oke, pikir cukup Pak Iya, Hasan. iya Pak. Iya, Oke. cukup dari saya Pak. Iya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop. Oke, terima kasih banyak Pak Asran. Selanjutnya dipersilakan yang lain yang belum menampilkan LK22-nya dipersilakan. Pak Sulfikar barangkali atau Pak Kemas dipersilakan Pak. Yang mau menampilkan ke LK22-nya dipersilakan. Yang Pak, belum. Pak. Ya, silakan Pak Kemas, silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan untuk menyampaikan hasil lomba kerja 2.2 yang punya saya. Maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian. Nantinya mohon masukannya untuk disebut yang mana eksplorasi alternatif solusi dari masalah yang saya pilih yaitu hasil belajar siswa masih rendah. Akar penyebab masalahnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Kajian literatur yaitu ada 4, yang mana salah satu diantaranya itu tentang model pembelajaran discovery learning, terus sisanya tentang pembelajaran project-based learning Pak, yang kajian literatur yang saya ambil, yang mana topiknya tentang motivasi belajar siswa. Terus untuk hasil wawancara ini saya ada 4, yaitu dari guru SMP Negeri 2 Palembang. Hasil belajar siswa yang masih rendah itu bisa disebabkan oleh mode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum tepat dalam proses pembelajaran. Salah satu mode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar adalah PJTL. Itu dari salah satu guru dan teman sejawat pun juga. Dia sedikit berbeda sudut pandangnya, itu dia menyarankan menggunakan discovery learning. Dan untuk kepala sekolah, untuk motivasi belajar juga itu bisa menggunakan metode project-based learning Pak. Dan yang terakhir Pak pendidik juga sama memiliki pemikiran juga sama menggunakan mode pembelajaran project-based learning atau PJBL. Terus dari analisis alternatif solusi, yang pertama ya saya mengangkat dari kajian literatur tentang discovery learning Pak, yang mana teknik ini memiliki sintaks sebagai berikut. Dan kedua ada juga inquiry, mode pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir itu tentang penerapan mode pembelajaran project-based learning. Untuk solusi yang relevan dari kajian literatur, karena kajian literatur yang saya ambil adalah 4, yang mana 2 diantaranya memilih project-based learning, dan wawancara pun juga dari 4, 3 dari teman sejawat, Pak sekolah, dan pakar pendidik menyarankan itu project-based learning. Jadi sama Pak, untuk solusi yang relevan itu dari kajian literatur, PJBL, dan kajian wawancara juga PJBL. Dan kan untuk analisis penentuan solusinya Pak, saya akan membuat nanti setelah pembelajaran ini, dan besok insya Allah sudah bisa dipresentasikan lagi. Karena sesuai dengan jadwalnya, besok baru pengisian analisis penentuan solusi. Itu mungkin salah satunya Pak dari masalah yang saya ambil. Apabila ada masukan atau ada yang ingin diperbaiki, saya persilakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Kemas. Jadi ini juga saya lihat sudah lumayan bagus, sudah cukup. Tinggal nanti analisisnya yang harus ditentukan. Siap Pak. Insya Allah besok sudah siap Pak. Ya. Analisisnya. Tinggal analisisnya yang sudah ditentukan. Jadi kalau ini kan sama ya Pak Kemas? Ya, kebetulan sama Pak. Karena beberapa dari kajian literatur, ada 2 kajian literatur yang itu menerapkan PJBL, dan wawancara dari 4, 3-nya menyarankan untuk menerapkan PJBL project. Ini mata pelajarannya pelajaran ini Pak? Sistem robotik Pak. Sistem robotik di kelas 11 mekatronika Pak. Teknik mekatronik.
Kalau nanti misalnya PGBL, nah berarti nanti dibuatkan robot, kembali tadi disampaikan Pak Alamsa, kira-kira komponen-komponennya ini nggak Pak tersedia atau apa segala macam, atau harus gimana tuh nantinya kira-kira? Oh ya Pak, siap. Untuk untuk mata pelajaran sistem robotik di teknik mekatronika itu sendiri Pak, kita menggunakan sistem kinematik, control automation, PLC, dan itu alhamdulillah sudah tersedia. Kita beberapa trainer, totalnya ada 8 trainer, dan itu bisa digunakan sama siswa, dan itu dapat memadai untuk dalam pembelajaran project based learning-nya Pak, untuk membuat satu project. Oh ya, oke, sip. Kalau gitu, ini nanti tinggal dia tambahkan analisis Pak. Saya pikir sudah cukup. Siap Pak. Cukup bagus. Terima kasih banyak Pak Kemas. Pak Alamsa Ya, ada sama-sama. komentar? Mohon dipandu juga sebentar Pak Alamsa, saya pergi sholat juga dulu, gantian. Siap Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau saya mungkin masukannya seperti tadi yang sudah saya bahasakan dan Bapak dosen bahasakan, bahwa kelemahan-kelemahannya atau kendala-kendalanya bisa dilalui, bisa sehingga kita betul-betul bisa menjalankan solusi ini. Artinya kalau di sini kan kita lihat kelemahan dari PJBL apa Pak? Coba Pak ke bawah. Ini kan discovery learning, lalu PJBL kelemahannya, kekurangannya ya ini. Yang menentukan fasilitas yang mumpuni Pak. Ya. Lalu kesulitan belajar akan dirasakan siswa yang pasif. Pasif. Nah, ini kan kendala-kendala ini bisa diminimalisir, bisa dihilangkan malah, dan ini yang membuat Pak Kemas dan teman-teman memilih bahwa solusi yang relevan itu bisa dipilih, itu merupakan solusi yang relevan karena kendala-kendalanya bisa dihilangkan dan tidak merupakan kendala lagi di sekolah Bapak Ibu. Itu saja Pak, masukan dari saya mungkin. Selebihnya terima kasih Pak Alam. Analisis penentuan solusi ini silakan dicermati lagi yang slide yang sempat saya bagikan di grup ya. Dicermati lagi bagaimana caranya, karena di situ kan ada samplingnya, ada 4 pertanyaan dasar. Ada 4 pertanyaan dasar yang itu yang merupakan nanti dasar Bapak Ibu untuk membuat analisisnya. Artinya biar tidak biar ada acuan Pak. Mudah-mudahan semua teman-teman sudah melihat yang saya share kemarin. Nanti kita setelah itu kan kita akan berdiskusi lagi apakah analisisnya sudah merangkum semua itu atau belum. Saya kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain ada tambahannya Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan, ada masukan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kira-kira siapa yang ingin menampilkan? Sebelumnya terima kasih Pak. Ya, atau izin stop. Siapa? Silakan Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menampilkan LK 22-nya. 2.2 dipersilakan Pak. Bapak Ibu. Ada lagi Pak yang belum? Pak Sulfikar ada ya? Ada Pak, ada. Mungkin siapa lagi? Ada lagi yang mau ini atau ada yang ingin bertanya? Kita berdiskusi saja boleh? Boleh bertanya Pak? Silakan Pak, silakan menyamakan persepsi karena tadi kan ada teman-teman yang sudah menampilkan LK 22-nya, dan saya harap Bapak Ibu jangan takut untuk menampilkan sebenarnya. Memang perasaan takut salah itu yang malu atau apa semua, tapi disinilah waktunya kita berdiskusi. Silakan Pak Maruf, tadi ada yang ditanyakan. Terkait tentang pengambilan rekomendasi dari hasil wawancara Pak. Kan saya sudah melakukan wawancara
berarti hasil wawancara yang kedua itu dimasukkan lagi Pak di kolom yang ketiga Pak ya, yang di tentang literatur itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Atau hanya hasilnya saja saya masukkan di analisa Pak, tidak perlu dimasukkan hasil wawancara yang kedua Pak. Terima kasih Pak. Maksud Pak Ma'ruf yang kolom diperjelas Pak, kalau saya kolom solusinya, solusi yang relevan atau kolom analisis penentuan solusi Pak? Analisis Pak. Kan di sana kan yang sudah dicantumkan kan, yang di copy dari 2.1 itu kan hasil wawancara juga dulu Pak ya. Ya. Dan sekarang kemarin sudah saya melakukan wawancara, apakah hasil wawancara yang kemarin kita cantumkan lagi di sana atau hanya hasilnya aja Pak yang langsung ke solusi Pak? Terima kasih Pak. Hasil wawancara kemarin itu bisa dimasukkan di solusi yang relevan. Kan di situ kan Pak Ma'ruf kemarin sempat bertanya ya, kira-kira yang mana yang paling relevan. Itu langsung dimasukkan di solusinya. Nah, adapun pertanyaan tambahan yang seperti yang Pak Ma'ruf tanyakan di teman-teman, itu bisa menjadi masukan buat Pak Ma'ruf mengisi analisisnya. Pak. Karena mungkin bisa saja tadi ada pertanyaannya Pak Ma'ruf ke teman-teman, kira-kira kalau PJBL itu apa? Kenapa memilih PJBL Pak? Nah, masing-masing teman-teman ada jawabannya. Di situ menjadi masukan buat Pak Ma'ruf untuk merangkum atau menjadikan ide untuk menjawab di sini analisisnya mengapa saya memilih itu. Nah, selain Pak Ma'ruf sendiri dari literaturnya, literatur bisa melihat sendiri, menentukan bahwa solusi ini yang relevan. Nah, teman-teman yang lain kan juga ada masukan-masukannya, Pak. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Siapa, Mas? Saya kira seperti itu, Pak. Kalau hasil wawancara, silakan langsung dituliskan di solusi, tidak perlu dijabarkan lagi ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Atau ada mungkin masukan dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan, Pak, Bapak, Ibu. Atau ada yang ingin menampilkan lagi? Bagaimana LK22-nya? Ada kendala, Bapak, Ibu? Kalau besok itu Bapak, Ibu fokus menyusun analisis. Siapa? Setelah itu besok kan hari ke berapa ya besok? 23. Ya. Besok hari ke-23 Selasa. Bapak Ibu fokus di LK22 di analisis penentuannya disusun. Yang disusun ini analisisnya ya Bapak Ibu besok. Jadi mungkin besok kalau diskusi ya Bapak Ibu sudah menampilkan analisis. Analisisnya ini merangkum minimal 4 pertanyaan ini sudah terjawab. Ada yang mengapa memilih ini ya Pak, mengapa memilih solusi yang itu, lalu kelebihan atau keunggulannya apa dari solusi yang Bapak Ibu pilih, lalu jika ini diterapkan di sekolah, kenapa, apa akibatnya, lalu jika tidak diterapkan seperti apa. Selain itu Bapak Ibu diharapkan memberikan kajian literatur di analisis penentuan solusi ini. Jadi ada literatur penguat pendapat dari analisis Bapak Ibu. Misalkan dari buku ini buku ini halaman ini memang dia menyatakan seperti ini. Itu menguatkan analisis Bapak Ibu. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Besok fokusnya di kolom ini, kolom analisis. Hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah tidak ada kendala di kolom solusi yang relevan. Silakan dipilih satu dari literasi, lalu satu dari wawancara. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau ternyata beda, tidak masalah, 2 di situ. Nanti di analisisnya silakan Bapak Ibu memilih satu. Kira-kira yang mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Yang dianalisis satu saja. Karena kalau 2, kecuali kalau ini ya, kalau saya mungkin kalau yang satu model, yang satu media, itu bisa dikombin. Artinya bukan merupakan sebuah masalah jika
yang satu misalkan dari literatur menjelaskan model, lalu dari rekan sejawat ada yang memberikan masukan medianya menggunakan video apa semua, nanti dianalisisnya bisa dimasukkan bersama dari model pembelajaran misalkan problem based learning atau discovery learning dipadukan dengan media pembelajaran berbasis teknologi misalkan. Seperti itu ya. Itu kan beda, artinya itu bisa dikolaborasi dan memang bisa dimasukkan di perangkat. Di media kan berbeda lagi media pembelajaran. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk besok. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas dari LK22-nya? Atau masih ada yang ragu dengan pengisian LK 2.2? Silakan Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Untuk Pak mau tanya Pak. Silakan Pak Hamdan. Yang pertama tadi mengapa gitu Pak? Iya. Yang kedua kelebihannya dari model yang kita gunakan. Ya. Kemudian kelebihan dari bukan model sih Pak, kelebihan dari solusi yang kita pilih. Kelebihannya apa? Lalu jika diterapkan, apa yang terjadi jika diterapkan? Misalkan menambah motivasi siswa. Kalau saya menggunakan model pembelajaran game based learning, tadi dia menambah motivasi siswa. Nah, lalu jika tidak diterapkan seperti apa? Itu analisisnya dan diharap disertai dengan kajian-kajian literatur untuk menguatkan analisis Bapak Ibu. Maksudnya tidak diterapkan akan seperti apa itu ya apa maksudnya Pak? Saya izin share ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini untuk besok analisis penentuan solusi. Ini sampling ya Pak, ini contoh. Ini contoh berdasarkan hasil identifikasi masalah. Jadi di sini ini kalau ternyata dari literaturnya sama, wawancara sama, silakan disamakan. Lalu di sini ada pertanyaan mengapa model PCL ini, mengapa itu dipilih, solusi ini yang dipilih. PCL misalkan, mengapa solusi PCL kita pilih, alasannya apa, lalu ada kelebihannya dibanding yang lain, model yang lain. Nah, lalu di sini ada jika model PCL ini diterapkan, maka permasalahan rendahnya kemandirian belajar siswa dapat teratasi. Sebaliknya, jika model pembelajaran PCL ini tidak diterapkan, maka harapan untuk mengembangkan kemandirian belajar siswa sulit untuk diwujudkan. Padahal kemandirian belajar siswa kemandirian belajar siswa penting. Padahal kemandirian belajar ini penting dimiliki oleh siswa, bukan hanya agar mereka memahami bla 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 dan selanjutnya. Jadi di penekanan lagi ceritanya. Ini penguatan ini. Kenapa saya harus memilih ini? Itu kan tadi pertanyaannya kenapa, tapi di bawah ada penguatan lagi. Kalau saya tidak memilih pilihan yang ini, solusi yang ini, maka ini. Kalau saya memilih yang solusi yang ini, yang terjadi seperti ini. Kalau saya tidak memilih atau tidak diterapkan yang solusi yang ini, maka yang terjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa kajian pustakanya dari literaturnya. Misalkan seperti ini, ada penguatan literatur ya Pak. Ada penguatan. Lalu kajian pustakanya apa? Daftar pustakanya dari mana Bapak Ibu ambil? Misalkan dari jurnal dan lain-lain, silakan diisi di sini. Linknya ya Bapak Ibu. Supaya bisa dicek juga bahwa oh iya betul.
dari ini untuk penguatan penguatan dari analisis yang Bapak Ibu telah analisis. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk besok ya. Untuk hari ini fokus di solusi yang relevan. Silakan Bapak Ibu memilih solusi apa yang paling relevan yang bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah dan di kelas Bapak Ibu untuk mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Saya kira seperti itu Pak Hamdan. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada masukan? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya stop share ya. Ini ada saya share di grup. Ini ada saya share. Kalau ini kan mungkin bisa menjadi acuan. Bisa menjadi acuan teman-teman. Tapi jangan juga kata-katanya di ini ya. Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Maruf sempat melakukan wawancara. Nah, kata-kata itu mungkin dari pertanyaan dari hasil wawancara yang Pak Ma'ruf teman-teman jawab di situ bisa menjadi masukan Pak Ma'ruf untuk menyusun kalimat-kalimat seperti itu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak dosen? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Alamsyah, sepertinya apa yang dikatakan Pak Alamsyah sudah sangat detail. Jadi intinya sebenarnya adalah yang tadi alasan di analisis untuk besok itu yang paling rambu-rambunya atau kisi-kisinya yang harus dijelaskan adalah alasan memilih solusi tersebut, apa kelebihannya ya dibanding dengan yang lain-lain dan mengapa dipilih. Terus jika diterapkan apa yang terjadi dan kalau tidak diterapkan apa yang terjadi. Jadi yang alasan dan kelebihannya itu disarankan untuk memasukkan literatur ya. Jadi Bapak Ibu memasukkan literatur tambahan apa-apa kelebihan dari solusi yang dipilih dan alasan memilih solusi tersebut. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Alamsyah. Jadi nanti dimasukkan lagi tambahan. Jadi Bapak Ibu silakan cari literatur tambahan untuk dimasukkan di kolom analisis besok ya. Jadi intinya Bapak Ibu sebenarnya bercerita sebenarnya. Jadi intinya bercerita ceritakan kenapa Bapak Ibu memilih misalnya materinya yang kenapa Bapak Ibu memilih akar masalah yang Bapak pilih. Misalnya akar masalahnya cara menerapkan guru yang tidak atau cara menekan guru yang kurang aktif. Nah, Bapak Ibu menjelaskan juga kenapa Bapak Ibu memilih alasan tersebut sebagai akar masalah. Itu jelaskan di awal-awal. Nanti baru Bapak Ibu jelaskan kenapa memilih misalnya alternatif solusi yang Bapak Ibu pakai untuk memecahkan akar masalah tersebut. Intinya seperti itu sebenarnya. Jadi bercerita. Jadi saya pikir karena Bapak Ibu sudah melalui beberapa langkah tadi disebutkan Pak Alam, seharusnya ceritanya enak karena sudah mengkaji literatur, sudah berwawancara dan sudah menganalisis alternatif solusinya. Jadi seharusnya ceritanya tinggal terakhir yang dirangkum sebenarnya. Jadi seharusnya tidak susah sebenarnya analisisnya karena tahap-tahap yang awal-awalnya Bapak Ibu sudah lalui sebenarnya. Saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dipersilahkan. Atau ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Yang Bu Winda saya lihat kurang sering tidak masuk ya. Tadi maaf Pak, tadi menginformasikan Ibu Winda katanya sakit. Oh sakit ya, mudah-mudahan. Iya Pak. Ibu Winda kemarin itu sempat juga dia masuk off kamera karena katanya meriang Pak, tapi dia menyimak. Hari ini memang semakin drop. Makanya saya bilang istirahat saja dulu Bu, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin bertanya lagi Pak. Silakan Pak Maruf, silakan. Mudah-mudahan Bu Windanya cepat sembuh. Silakan Pak. Ya, Pak. Dari hasil dari hasil solusi yang relevan, misalnya seperti mohon penjelasannya lagi Pak. Ketika terdapat dua Pak dari jurnal, misalnya problem based learning, terus yang dari
wawancara, discovery learning, Pak. Terus untuk proses analisanya, Pak, mohon penjelasannya, Pak, untuk memilihnya, Pak. Ya, nanti harus dijelaskan, Pak. Aduh, ini waktunya sore-sore, waktunya SS, sayur-sayur semua muncul semua. Oke, Pak Maruf. Jadi begini, Pak Maruf. Nanti di analisis itu kan Bapak Maruf jelaskan akar permasalahannya dulu apa. Kan tadi seperti yang disampaikan contohnya Pak Alamsa, itu ada dijelaskan akar permasalahannya sebenarnya apa. Di analisis itu akar permasalahannya dijelaskan dulu sebenarnya. Supaya yang dari cerita awal itu terangkum di analisis sebenarnya. Nah, nanti dari situ Pak Maruf menjelaskan bahwa dari akar permasalahan ini ada dua sebenarnya alternatif solusi yang bisa dipakai. Nah, dari alternatif solusi yang dua itu, Bapak Maruf misalnya memilih salah satunya. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa Bapak Maruf memilih salah satu itu dibanding yang satunya? Itu harus dijelaskan, Pak Maruf. Nah, nanti kan di situ juga ada kelebihannya. Kelebihannya nanti dijelaskan juga dan seterusnya. Jadi dijelaskan saja Pak cerita kenapa Bapak Maruf misalnya memilih yang satu itu dibanding yang satu yang lainnya. Itu juga harus termasuk di analisis, Pak. Supaya nanti kita bisa tahu, oh Pak Maruf ini memilih yang ini karena yang satunya itu begini. Dan kelebihannya dibanding dengan yang satunya lebih cocok misalnya dengan akar permasalahan yang Bapak Maruf hadapi di sekolah. Seperti itu menurut saya Pak Maruf ya. Pak Lamsa silakan ditambahkan. Terima kasih Pak. Ya Pak, kalau dua dan berbeda malah justru lebih enak untuk menganalisisnya Pak. Karena kita enak membandingkan. Saya memilih satu, seperti kata Bapak dosen, kita memilih satu, lalu mengapa saya memilih itu? Padahal ada dua solusi ya. Ada dua solusi, kenapa saya memilih ini? Saya bisa membandingkan secara langsung. Kalau misalkan saya menggunakan solusi yang ini, apa yang terjadi? Kalau saya tidak menggunakan solusi yang ini, apa yang terjadi? Jadi sebenarnya jauh lebih enak sih sebenarnya kalau kita membandingkan kedua solusi ini. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau memang ada dua solusi berbeda antara literatur dengan wawancara, tidak masalah. Nanti di analisisnya silakan Bapak Ibu paparkan lagi dan mengapa memilih satu di antara dua yang tadi. Saya kira jauh lebih mudah membahasakan Pak dibanding yang lain. Karena ada dua, hanya ada satu pembanding lah ceritanya. Sebenarnya ada dua solusi alternatif yang diberikan, tapi saya memilih ini karena seperti ini. Kelebihannya yang ini dibanding solusi yang ini seperti ini. Nah, itu lebih mudah menurut saya untuk membandingkan jika jika kita memilih sisa dua, tapi kalau cuma sama di situ apa? Kenapa? Kalau sama misalkan dari wawancara dengan literatur, tidak masalah juga. Nanti masing-masing dikuatkan dengan kajian literatur lagi. Jadi analisis Bapak Ibu dikuatkan lagi oleh kajian literatur. Jadi silakan ditambahkan. Pertanyaannya apakah bisa misalkan PJBL dari analisis solusi kemarin bisa saya gunakan literatur itu kembali? Pertanyaannya mungkin akan muncul seperti itu di analisis yang besok dengan analisis yang minggu yang lalu yang LK21 ya Bapak Ibu. Apakah bisa saya gunakan analisis itu karena saya sudah mengambil kajian literatur? Apakah bisa saya gunakan itu? Sebaiknya tidak, karena di sini kan sekarang bisa juga sebenarnya, cuman dia menjadi penguatan. Maksudnya PJBL itu secara umum bisa diambil kajian literaturnya yang itu. Cuman tetap saja Bapak Ibu yang menganalisis kenapa bisa pilihan solusi itu yang Bapak Ibu pilih. Nah, nanti jadi sebaiknya dicari lagi kira-kira kajian literatur yang betul-betul menjelaskan bahwa PJBL misalkan menambah keaktifan siswa. Jadi kalau muncul lagi misalkan kajian literatur yang 21, kalau saya bagaimana Kak Bapak dosen? Kalau saya mungkin sebaiknya dicari lagi yang baru atau sebagai penambahan. Jadi saya sepakat dengan Pak Lamsa,
Kalau soal literatur itu harus ditambahkan kalau saya untuk memperkaya sebenarnya. Seperti yang dikatakan tadi Pak Alamsa, kalau saya setuju. Jadi jangan mengambil lagi literatur yang sudah dipakai di alternatif yang pada kolom kedua ya atau kolom ketiga. Iya, alternatif solusi Pak. Memperkaya kajian literaturnya itu yang kemarin. Iya benar Pak Alamsa. Jangan lagi dipakai yang itu. Kenapa? Karena kita ingin sebenarnya untuk memperkaya literatur kan supaya Bapak Ibu bisa mencari lagi literatur. Kalau di kolom yang sebelumnya itu kan itu hanya untuk mencari alternatif solusi. Tetapi menjelaskan kenapa dia ada kelebihannya itu kan lain literatur lagi maksudnya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa lebih kaya wawasannya bahwa ternyata banyak tulisan yang seperti ini dan seterusnya. Banyak pemecahan masalahnya, ada alasan-alasannya dan kelebihan-kelebihannya. Kalau sebelumnya kan hanya ditawarkan bahwa kalau yang akar permasalahan ini biasanya pakai yang ini, tetapi stop sampai situ. Kelebihan-kelebihannya nanti dijelaskan di analisis, tapi memakai literatur yang lain supaya memperkaya Bapak Ibu. Saya sepakat dengan Pak Lamsa. Silakan Pak Lamsa, ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup Pak kalau dari saya. Oke, Bapak Ibu cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti kita tutup sesi sorenya hari ini, nanti kita lanjut besok pagi jam 9 barangkali ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Tapi Pak Lamsa, saya kebetulan besok jam 10 ada mengajar, mungkin sekitar 10.15 saya off, nanti dipandu Pak Alamsa barangkali, boleh ya? Iya Pak, insya Allah besok saya kosong Pak. Oke, sip. Kelas 12 lagi prakerin Pak PKL, jadi aktifnya Senin Kamis mengajarnya Pak. Oke. Aman, banyak waktu insya Allah Pak. Saya kebetulan mengajar jam 10 besok sampai jam 12. Kalau sesi pagi berarti kelewatan. Jadi kita pakai jam 9 saja supaya saya juga bisa hadir mungkin sekitar 1 jaman supaya menemani Pak Alamsa, menemani Bapak Ibu untuk menyelesaikan analisis. Kan masih ada juga sesi sore saya insya Allah bisa. Ya. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana jam 9 besok pagi Bapak Ibu kita sepakat lagi ya jam 9. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi siap Pak. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini, partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah kita ketemu lagi besok pagi jam 9. Selamat istirahat Bapak Ibu ya. Malam-malam nanti istirahat silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat semua Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Adi Hasan bagaimana Pak? Aman? Pak Reko bagaimana? Aman Pak, cuacanya sudah baik, cuman kecapean saja Pak. Mudah-mudahan tidak pindah Pak ya ke tempat lain cuacanya, jangan sampai yang lain mendapat cuacanya. Makassar sudah mulai mendung ini Pak. Masalah dari dulu katanya Pak. Makanya di sini. Pak, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Dosen. Terima kasih Bapak Ibu ya, izin live. Izin live. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Selamat